Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya I'anatul Masruroh dan teman saya Intan Tiara Himalia. Kami di sini akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Yang kedua yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketiga, yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Contoh kelogisan. Yang pertama, untuk mempercepat waktu, mari langsung saja kita selesaikan acara ini. Tadi adalah kalimatnya tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai acara ini. Yang kedua, kepada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi adalah kalimatnya tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu kepada Pak Lurah, kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Syarat yang kedua yaitu keparalelan. Predikat kalimat majmuk setara, rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda maka kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Syarat yang ketiga yaitu ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutannya logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Syarat yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu, karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Para tamu-tamu, itu contoh yang salah. Para tamu atau tamu-tamu, itu merupakan contoh yang benar. Syarat yang kelima yaitu ketepatan. Ketepatan ialah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai menghindari peniadaan preposisi. Contoh kalimat ketepatan tentang kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh benarnya, Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Syarat yang keenam yaitu kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Hindari penanggalan awal. Hindari peluluhan bunyi C. Hindari bunyi S atau P atau T dan atau K yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. Contoh, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Kalimat tidak efektif karena menimbulkan dua tafsiran, siswa yang terkenal atau siswa dari sekolah terkenal. Siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Itu merupakan contoh kalimat efektif. Yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah, yang artinya yaitu kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Dan yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Yang kedelapan yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk
yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat sangat diperlukan. Contohnya, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Contoh yang benar yaitu, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak berparalel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Maka, dua kerja tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Yang kesembilan adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Yang pertama yaitu subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan perilaku tokoh, sosok, benda, dan sesuatu hal lainnya. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana objek tersebut. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Yang ketiga yaitu objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Contohnya, sungguh sangat benar-benar malang nasib anak itu. Kata tersebut adalah salah. Yang benar yaitu, sungguh sangat malang nasib anak itu. Contoh yang kedua yaitu, kemarin banyak para karyawan yang melakukan demokrasi. Contoh tersebut merupakan kalimat yang salah. Dan kalimat yang benar yaitu, kemarin banyak karyawan yang melakukan demokrasi. D. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat tersebut seharusnya menjadi banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Contoh yang kedua yaitu, kita harus saling tolong-menolong. Kalimat itu yang benar seharusnya kita harus saling menolong atau kita seharusnya tolong-menolong. Yang kedua yaitu kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini telah menarik dan bervariasi. Yang ketiga yaitu salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut. Saya mengakui kalau ia kecewa. Kalimat yang seharusnya benar yaitu saya mengetahui bahwa ia kecewa. Yang keempat yaitu salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Bola gagal masuk gawang. Kalimat yang benar seharusnya bola tidak masuk ke gawang. Yang kelima yaitu pengaruh bahasa asing atau daerah atau interferensi. Yang pertama, bahasa asing. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing terlihat pada kalimat berikut. Saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa juga mendapat pengaruh bahasa asing. Lihat terjemahan kalimat berikut. I live in Semarang where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah dapat kita lihat pada kalimat berikut. Anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kata depan yang tidak perlu. Seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu seperti pada kalimat berikut. Contohnya,
Di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi efektif, sebaiknya kita menghilangkan kata depan di, sehingga kalimat menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru.